Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Athena yang sedang duduk dan chattingan di grup bersama teman-temannya. Di awal percakapan, kita tidak melihat sesuatu yang janggal. Mereka seperti kerabat dekat yang memang terlihat sangat akrab. Tapi, di ujung percakapan, Athena menuliskan tentang perburuan serta pembantaian, dan film Dahan pun baru saja dimulai. Film kembali dibuka dengan memperlihatkan dua orang sedang berbincang, yang mana orang tersebut adalah seorang pramugari dan penumpangnya. Ketika pramugari itu menuangkan sebuah minuman untuk penumpangnya, ia dikagetkan dengan seorang pria tiba-tiba keluar dari belakang pesawat, yang mana pria tersebut terlihat tampak sedang emosi. Seketika suasana di dalam pesawat pun menjadi sangat gaduh. Tak lama, ada seorang pria bernama Ted yang mencoba membantu pria itu dengan menenangkannya. Dan kemudian, Oh, that's great. Now I just need you. We're just gonna go down to the floor. Just deal that. May I use your pen? Yes. Thanks. setelah itu, terlihat seorang wanita yang terbangun dari tidurnya dengan mengambil sebuah high heel. Dan setelahnya, inilah yang dilakukan oleh wanita itu. Kemudian scene beralih ke sebuah hutan. Kita diperlihatkan seorang wanita berbaju biru yang tersadar dari pingsannya dengan kondisi mulut yang dirantai seperti layaknya hewan. Di sana ia melihat seorang wanita yang bernama Kristal. Di sini, ia pun berusaha memanggil Kristal. Namun, nampak Kristal yang tidak menghiraukan wanita itu pergi begitu saja. Lalu wanita itu pun berjalan menuju sebuah lapangan. Dan ternyata di sana banyak juga orang yang mulutnya dirantai sama seperti dirinya. Di tengah lapangan, terlihat ada sebuah peti dan sebuah linggis di sampingnya. Salah satu dari mereka terlihat mendekati peti itu dan berniat untuk membukanya. Namun, ada satu bapak-bapak yang mengatakan bahwa peti itu adalah jebakan. Tapi hal itu tidak membuat pria itu takut, dan ternyata isi peti itu adalah Melihat hal itu, semua orang pun mendekat untuk mengambil senjata. Tak hanya itu, di sini wanita berbaju biru itu juga menemukan sebuah kunci untuk membuka rantai yang ada di mulutnya. Di sini mereka pun saling membuka rantai itu satu sama lain. Namun, tak lama kemudian, tiba-tiba mereka langsung diserang oleh seseorang yang misterius yang entah berasal dari mana dengan membabi buta. Alhasil, sebagian besar dari mereka pun harus menjadi korban. Hingga akhirnya, hanya menyisakan 3 orang. Mereka pun melarikan diri dari hutan itu dan berhasil sampai di sebuah minimarket. Di sini, mereka pun langsung masuk dan berusaha meminta bantuan dengan menelpon 911. Awalnya, minimarket itu terlihat normal. Namun, tidak setelah salah satu dari mereka memakan makanan yang ada di sana, yang mana membuat salah satu dari mereka tiba-tiba keracunan. Di sini diketahui, ternyata penjaga minimarket itu adalah komplotan dari orang-orang yang telah menyerang mereka. Kemudian pemilik minimarket itu mendapat panggilan yang mengabarkan bahwa ada satu orang lagi yang sedang menuju ke tempat mereka. Mendengar hal itu, mereka pun bersiap-siap dan seolah tak terjadi apa-apa. Dan ternyata orang yang dimaksud adalah Kristal. Tak lama, Kristal masuk dan membeli sebungkus rokok serta korek api. Sembari menunggu uang kembalian, Kristal menanyakan apa nama kota ini. Penjaga itu berkata bahwa ia berada di Arkansas. Mendengar hal itu, inilah yang dilakukan oleh Kristal. Kristal melakukan hal itu karena ia sadar bahwa ia sedang dibohongi. Karena ia tahu harga rokok di Arkansas hanyalah $6. Hal itulah yang membuat Kristal curiga dan menganggap pemilik minimarket itu adalah komplotan dari orang-orang yang telah menculiknya. Kemudian Kristal keluar dan melihat mobil yang sedang terparkir. Di sini ia pun langsung mengecek plat mobil itu yang bertuliskan Arkansas, yang mana itu ternyata palsu. Di sini Kristal sadar bahwa mobil itu sudah dipasangi sebuah jebakan karena ia melihat pintu mobil itu terdapat sebuah tali yang sudah dikaitkan dengan tangki bahan bakar. Sehingga jika pintu mobil itu dibuka, sudah pasti mobil itu akan meledak. Tak lama datanglah seorang pria bernama Gary yang menghampiri mobil itu. Kristal pun langsung bersiul dan memberitahu bahwa mobil itu adalah jebakan. Di sini Gary pun berterima kasih dan akhirnya pergi bersama Kristal.
Ketika mereka berjalan menyusuri sebuah rel kereta api, tiba-tiba terdengar suara kereta api yang mendekat ke arah mereka. Tanpa banyak basa-basi, mereka langsung lari dan masuk ke dalam salah satu gerbong untuk kabur dari wilayah itu. Tak lama tiba-tiba kereta itu pun berhenti dan ternyata mereka sudah berada di salah satu pangkalan militer yang ada di wilayah itu. Mereka pun langsung dibawa untuk menemui pimpinan di tempat itu. Di sana, Crystal pun diinterogasi dan ditanyai mengenai asal-usulnya. Crystal mengaku bahwa ia diculik dan dibawa ke suatu tempat yang tidak dia ketahui. Di sini, Crystal meminta bantuan agar kepala militer itu menghubungi kedutaan besar Amerika Serikat supaya dia bisa diselamatkan. Kemudian, sang kepala militer menunjukkan seorang pria bernama Don yang juga mengaku bahwa ia diculik dan sedang diburu. Pada akhirnya, Don dan Crystal pun dipersilakan untuk makan dan beristirahat di tempat itu. Tak lama, mereka melihat datangnya sebuah mobil kedutaan besar Amerika Serikat yang berniat untuk menjemput mereka. Di sini mereka pun terlihat sangat senang karena mereka mengira bahwa mereka telah selamat. Saat di mobil, Crystal nampak curiga mendengar penjelasan dari orang yang mengaku sebagai utusan dari kedutaan besar Amerika. Di sini, Crystal pun tanpa banyak basa-basi langsung membunuh orang itu. How minor that might make somebody want to try something. Dan ternyata, kecurigaan Crystal terhadap orang itu ternyata benar adanya. Hal itu dibuktikan ketika Crystal membuka bagasi mobil itu. Di sana terlihat mayat dari Carrie, yang mana orang tersebut ternyata merupakan komplotan dari orang yang telah menculik dan membunuh mereka. Di sini, Don pun sadar bahwa orang yang telah menjemputnya sudah dibayar oleh pihak tertentu untuk menangkap mereka. Tak hanya itu, mereka juga menemukan sebuah map yang membuat mereka tahu kemana mereka selanjutnya harus pergi. Di tempat lain, terlihat sekelompok orang dengan senjata lengkap yang sedang berunding. Namun tak lama, tiba-tiba Crystal datang dan langsung membunuh mereka satu persatu. Tak lama terdengar sebuah telepon yang berbunyi. Dan dari telepon itu terdengar suara orang yang memanggil nama Don. Mendengar hal itu, Crystal pun langsung menaruh kecurigaan terhadap Don karena Crystal menganggap bahwa Don adalah kelompok dari mereka. Dan pada akhirnya, Crystal pun memutuskan untuk membunuh Don. I'm on your side here. Just drop the gun. Di sini tersisalah seorang tentara Amerika yang sedang sekarat. Crystal bertanya mengenai siapa orang di balik semua ini. Tentara itu berkata bahwa orang di balik semua ini adalah para elit atau orang-orang kaya yang sudah tidak membutuhkan uang. Tentara itu mengaku bahwa ia telah dibayar untuk melatih para elit agar bisa menggunakan senjata. Ia juga menyuruh Crystal untuk pergi dari tempat itu karena lawannya yang terakhir telah berlatih selama 8 bulan untuk melakukan semua rencana ini. Namun di sini, Crystal berkata bahwa ia adalah mantan militer yang pernah berperang di Afghanistan. Jadi, ia tak takut dan tak ragu untuk melawan orang itu. Lalu Crystal bertanya di mana lokasi orang yang dimaksud. Dan setelah mendapatkan informasi itu, Crystal pun membunuh tentara itu dan bergegas pergi ke tempat yang dimaksud. Kemudian, scene mundur setahun sebelum kejadian itu, di mana kita diperlihatkan seorang wanita bernama Athena yang dipanggil untuk menemui pihak pemerintah Amerika Serikat. Di sini, pihak pemerintah menanyakan kebenaran mengenai olahraga berburu manusia yang dibicarakan oleh para elit, khususnya keluarga Athena serta rekan-rekannya, yang mana ternyata perbincangan chat grup di awal film tadi tersebar luas di media sosial yang membuat semua warga geger atas kabar itu. Athena pun menjelaskan bahwa olahraga berburu manusia itu sebenarnya tidak benar. Semua itu hanyalah sekedar lelucon saja, namun pihak pemerintah terus menekan Athena dan berpikir bahwa semua yang dikatakan oleh orang-orang mengenai olahraga berburu manusia itu benar adanya. Karena hal itu, akhirnya Athena pun mengumpulkan semua anggota keluarganya dan mencari orang-orang yang mengatakan bahwa olahraga berburu manusia itu adalah benar. Di sini, Athena memutuskan untuk menangkap dan menculik semua orang itu untuk dimasukkan ke dalam sebuah permainan berburu manusia yang sesungguhnya. Kemudian diketahuilah fakta mengapa Athena menangkap semua orang itu. Ternyata karena ia didasari rasa tidak terima atas semua orang yang menganggap semua lelucon keluarganya itu sebagai hal yang serius. Kembali ke masa yang sekarang. Crystal terlihat telah sampai di sebuah rumah. Tak lama, Crystal diberitahu melalui CCTV untuk memasukkan senjatanya ke dalam kotak surat. Dan harus masuk tanpa senjata, karena jika tidak, ia akan diledakkan dengan bom yang telah ditanam tepat di bawah pagar rumah itu. Tak lama Crystal masuk ke dalam rumah itu, dan ia bertemu dengan seorang wanita yang ternyata wanita itu adalah Athena.
Di sini, mereka pun saling berdebat mengenai olahraga berburu manusia yang dilakukan oleh para elit. Athena menyangkal bahwa hal itu adalah lelucon, sedangkan Kristal tetap pada pendiriannya sendiri dan menganggap itu adalah benar adanya. Dan pada akhirnya, pertarungan yang sengit di antara mereka pun terjadi. Di sini Kristal berhasil membunuh Athena. Lalu Kristal pun langsung membersihkan dirinya. Kemudian Kristal berdandan layaknya para elit dan langsung masuk ke dalam pesawat pribadi milik Athena serta meminta pilot untuk mengantarkannya pulang dan film pun selesai.